Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan pertama bulan Maria 2021 dengan tema Aku ini hamba Tuhan. Mari kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 628. Do, re, mi, re, do. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Di kau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, dalam pertemuan pertama ini kita diajak merenungkan kembali kehadiran Malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar dari surga kepada Bunda Maria. Pada kesempatan kali ini pula kita akan melihat dilematika apa yang dialami Bunda Maria ketika menerima kabar dari Malaikat Gabriel. Kendati demikian, Bunda Maria dengan sepenuh hati menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kini, marilah kita hening sejenak untuk mengikuti pertemuan pendalaman iman bulan Maria yang pertama di tahun 2021 ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah kami terima daripadamu untuk hari ini. Kami umat-Mu masih Engkau perkenankan berkumpul bersama Bunda Maria untuk merenungkan dan menyadari peranan Bunda Maria dalam karya keselamatan, agar kami semakin beriman pada Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Bapa, berkatilah dan arahkanlah hati dan budi kami dalam pertemuan yang pertama ini, sehingga kami mampu menjadi murid-murid Yesus Putramu yang sejati, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Bunda Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Bunda Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Bunda Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Bunda Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Bunda Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kini mari kita mencoba mendalami teks kitab suci yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Setelah membaca teks Injil tersebut, ayat mana atau kalimat mana yang mengesan bagi Anda? Menurut Anda, mengapa Bunda Maria terkejut ketika mendengar kabar dari malaikat Gabriel? Menurut Anda, mengapa Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pada bagian akhir, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut Anda, apa makna perkataan Maria itu? Para saudara yang terkasih, dalam pendalaman iman masa Prapaskah yang lalu, bersama Petrus kita telah mengenal Yesus, Guru dan Tuhan. Banyak peristiwa yang dilalui Petrus mulai awal, yaitu panggilan di pinggir pantai, sampai mengalami kehadiran Kristus yang bangkit, juga di pinggir pantai. Pengenalan akan Yesus, Guru dan Tuhan, terjadi melalui proses yang panjang dengan berbagai peristiwa hidup. Pada bulan Mei ini, yang ditetapkan sebagai bulan Maria, kita kembali mengenal Yesus, Guru dan Tuhan bersama Maria, orang yang paling dekat dengan Yesus. Marilah kita ikuti dengan hati perjalanan Maria, sehingga kita dapat mengenal lebih mendalam Yesus, Guru dan Tuhan kita. Perjalanan Maria berawal dari rumahnya di Nazaret, ketika malaikat Gabriel, utusan Allah, menampakkan diri dan menyampaikan kabar kepadanya. Saat itu, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan Daud. Penampakan malaikat Gabriel kepada Maria terjadi pada bulan yang ke-6. Artinya, 6 bulan setelah Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Setelah masuk ke dalam rumah Maria, malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan malaikat Gabriel itu, lalu bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu. Ketika Maria masih bertanya dalam hatinya apakah arti salam itu, malaikat Gabriel melanjutkan perkataannya. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tentu, kata-kata malaikat Gabriel yang panjang ini semakin mengejutkan Maria. Memang benar bahwa kelahiran seorang anak dipercaya sebagai rahmat Allah yang membahagiakan dan memberikan harapan di masa depan. Namun, kelahiran seorang anak tentu terjadi dalam sebuah perkawinan. Padahal Maria belum menikah. Meskipun sudah bertunangan dengan Yusuf, bisa kita bayangkan dan rasakan apa yang dialami Maria saat itu. Ketika mendengar salam dari malaikat Gabriel, Maria bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Bertanya dalam hati berarti diam saja, hanya membatin saja. Malaikat Gabriel masih melanjutkan perkataannya, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang semuanya sudah ditentukan. Jenis kelaminnya, namanya, dan apa yang akan terjadi dengan anak itu di masa depan. Kata-kata malaikat Gabriel di awal, jangan takut, mengungkapkan dengan jelas bahwa akan terjadi peristiwa yang sangat besar pada diri Ibu Maria serta anak yang dikandung, dilahirkan, dan masa depan anak itu. Namun semua itu adalah rahmat Allah. Atas perkataan malaikat Gabriel itu, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Kata-kata Maria sangat realistik, karena memang dia belum menikah. Di balik kata-kata Maria itu, kita dapat menangkap bahwa dia menerima dengan tulus apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Hanya ada satu soal yang tidak mampu diatasinya, yaitu bahwa dirinya belum bersuami. Jika sudah bersuami, tentu beres, karena untuk memperoleh seorang anak harus menikah terlebih dahulu. Malaikat Gabriel kemudian menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Atas jawaban malaikat Gabriel itu, dengan sepenuh hati Maria menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jawaban Maria ini merupakan penyerahan diri untuk ditentukan oleh Allah dalam seluruh hidupnya. Seorang perempuan yang masih muda dan sederhana memiliki keberanian untuk menyerahkan seluruh hidupnya ditentukan oleh Allah. Maria menyatakan dirinya sebagai hamba. Seorang hamba menyerahkan seluruh hidupnya ditentukan oleh tuannya. Dan Tuan bagi Maria adalah Allah sendiri. Penyerahan diri Maria pada kehendak Allah mengungkapkan dengan jelas kesediaan yang penuh dan tulus. Penyerahan diri Maria merupakan buah dari keterbukaan hati mendengarkan sabda Allah. Pertama-tama, hal ini nampak dalam kesediaan menemukan arti bagi dirinya dari sabda Allah yang disampaikan malaikat Gabriel. Menerima kabar yang mengejutkan dan tidak dimengerti, Maria tidak reaktif. Maria mengendapkan dan mengolahnya di dalam hati dan menemukan juga makna bagi dirinya. Bagaimana dengan kita? Sebagai murid-murid Kristus, kita juga seringkali mengalami peristiwa yang mengejutkan, yang tidak terduga, entah itu peristiwa yang menggembirakan, menyedihkan, maupun yang membingungkan.
Benarkah hati kita terbuka untuk menerima peristiwa itu dan berusaha mengendapkannya sehingga dapat menemukan makna peristiwa itu bagi kita sebagai murid Kristus? Ataukah peristiwa itu mengalir begitu saja tanpa makna bagi kita? Ketika peristiwa-peristiwa itu menggembirakan, kita larut dalam kegembiraan dan pamer kemana-mana, tetapi tidak berusaha menemukan maknanya peristiwa itu bagi kita. Ketika mengalami peristiwa yang menyedihkan, kita larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan dan mengeluh terus-menerus, sehingga tidak menemukan maknanya bagi diri kita. Ketika mengalami peristiwa yang membingungkan, kita terjebak pada pertanyaan apa maksud Allah memberikan ini, dan bukan bertanya, apa artinya peristiwa ini bagi diriku? Hati Maria yang terbuka menerima kehendak Allah mengungkapkan dengan jelas kesediaan mendengarkan kehendak Allah. Kesediaan Bunda Maria mendengarkan kehendak Allah bukanlah tanpa pertanyaan. Bunda Maria juga bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Namun, pertanyaan ini bukanlah mempertanyakan kehendak Allah atau meragukan kehendak Allah, melainkan justru menunjukkan kesediaan Bunda Maria yang semakin terbuka mendengarkan kehendak Allah. Maka, ketika malaikat Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, Maria langsung dengan tulus menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Allah menyatakan kehendaknya melalui aneka cara, melalui peristiwa hidup sehari-hari yang kita alami, melalui keindahan alam semesta, melalui kemahakuasaan Allah menciptakan diri kita, melalui kitab suci. Benarkah kita mendengarkan kehendak Allah atau hanya mendengarkan kehendak sendiri, keinginan ambisi dan nafsu sendiri? Benarkah sebagai murid-murid Kristus kita menyatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu? Atau, terjadilah padamu menurut kehendakku, ambisiku, nafsuku, keinginanku, kepuasanku sendiri? Marilah kita bercermin ke dalam diri kita masing-masing. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita melalui perantaraan Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kini tiba saatnya kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengikuti Allah dan kehendak-Nya. Mengalami kehadiran malaikat Gabriel yang menyampaikan salam, Maria terkejut, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut artinya tidak pernah diperkirakan peristiwa itu terjadi. Mungkin menggembirakan atau menyedihkan atau membingungkan. Sebagai orang beriman, pernahkah Anda mengalami peristiwa yang mengejutkan seperti itu? Mengalami peristiwa itu, apa yang Anda lakukan? Maria, perempuan sederhana dan masih sangat muda namun memiliki keterbukaan hati yang lebar untuk mendengarkan kehendak Allah. Sebagai orang beriman, apa saja usaha yang Anda lakukan selama ini untuk mendengarkan kehendak Allah? Apa saja yang mendukung atau menghambat usaha Anda tersebut? Pada akhirnya Maria pasrah kepada kehendak Allah dengan menyatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan,
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut Anda, apa artinya pasrah kepada kehendak Allah? Sebagai orang beriman, Anda tentu tidak menolak jika disebut hamba Allah. Dari pengalaman hidup Anda, apa artinya menjadi hamba Allah? Apa saja yang sering terjadi dan menjadi hambatan untuk hidup sebagai hamba Allah? Sebagai orang beriman, teladan apa yang bisa kita petik dari pengalaman Maria dalam pertemuan pertama ini? Dalam kehidupan kita setiap hari dengan berbagai pengalaman yang menggembirakan, memberikan harapan, menguatkan, maupun yang menyedihkan, membingungkan, mencemaskan, iman kita dimurnikan. Marilah kita satukan semuanya itu dalam doa bersama Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel.
Marilah kita mohon melalui perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, agar wabah COVID-19 segera berakhir, dan mohon kerukunan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Marilah kita mohon melalui perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, agar senantiasa melindungi para pemimpin gereja dan seluruh umat Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Marilah kita mohon melalui perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, agar para pemimpin masyarakat, pemerintahan dan negara senantiasa dinaungi roh kebijaksanaan dan roh takut akan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Marilah kita mohon melalui perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, agar roh kasih Allah senantiasa melingkupi para romo, katekis, para fungsionaris paroki, lingkungan dan stasi, beserta keluarga mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Marilah kita mohon melalui perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk intensi kita masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam pertemuan pertama ini melalui kesediaan Bunda Maria, kami telah Kau ajarkan untuk terbuka terhadap kehendak-Mu dengan segala konsekuensinya. Bunda Maria telah Kau pilih untuk bekerja sama dan bekerja bersama dalam karya keselamatan-Mu yang terpenuhi melalui Kristus. Berkenanlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu yang selalu memberi kekuatan iman, sehingga kami senantiasa bersedia dengan tulus melibatkan diri dalam karya kebaikan-Mu yang menyelamatkan semua orang. Mohon berkat-Mu, agar dalam situasi apapun kami percaya, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, mari kita persiapkan dari puji syukur nomor 628 ayat 3 dan 4 untuk lagu penutup. Do, re, mi, re, do, re, do. Dikaulah permata surga, putri pilihan Allah. Hanya Dikaulah yang pantas bermahkota cemerlang. Kau lahirkan sang cahaya, juru selamat dunia, yang mengantarkan kembali domba-domba yang sesat. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih. Sampai jumpa di pertemuan pendalaman iman selanjutnya. Berkat Tuhan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Amin.